mana kita dalam satu tim kan dari berbagai macam prodi. Saya sama Mbak Ima dari prodi MSP, terus Mbak Bintang itu dari prodi Agro, dan Mas Denny itu dari prodi Elektro. Jadi modifikasi sedikit untuk membuat proposal kita itu lebih menarik dan lebih memiliki nilai jual lah. Semua. Nah, kita harus mencari tahu dulu judul A tersebut yang ingin kita ajukan itu apakah sudah pernah dibuat atau sudah banyak dibuat, ataukah masih sedikit yang mengkajinya gitu. Juga kita harus mempunyai niat dan usaha yang lebih, dikarenakan di PKM itu kita membutuhkan tenaga dan pikiran yang siap untuk dikuras gitu. Halo Sobat Perairan, kembali lagi di podcast Himasura, podcastnya anak perairan. Saya Devita Mega Argianini sebagai moderator di acara podcast kali ini. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa manajemen sumber daya perairan angkatan 2022 yang baru saja kemarin lolos di pendanaan PKM 2023 dengan bidang riset eksakta. Mari kita sambut narasumber kali ini, yaitu Rosiki. Ya, halo, saya Rosiki. Nah, untuk Rosiki kali ini, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Untuk kesibukannya sekarang ngapain? Akhir-akhir ini hanya sibuk kelas dan sibuk ngerjakan laprak, sama masih kumpul PKM untuk tindak lanjut dari kegiatan kemarin, yaitu ke Haki. Nah, di kesempatan kali ini mungkin kita bisa sharing-sharing mengenai PKM. Kalau boleh tahu, awal mula Rosiki ikut PKM itu gimana ya? Untuk awal mulanya saya bisa ikut PKM itu dikarenakan waktu itu saya pengen ikut lomba, dan untuk cari-cari lomba kayak yang waktu itu gratis, saya kurang informasi. Nah, jadinya saya itu tanya ke salah satu dosen, Bapak Haryo, dan beliau mengarahkan saya untuk daftar dalam kegiatan PKM tersebut, sehingga saya dapat bergabung dalam tim saya saat ini, yaitu ada Mbak Siti Imamatul Imro'ah angkatan 2020, dan prodinya sama, yaitu MSP. Terus ada Kak Bintang, itu prodi Agro, dan yang terakhir itu ada Mas Denny, itu dari prodi Elektro. Untuk selanjutnya, apa sih judul atau tema PKM yang Rosiki angkat dalam PKM kemarin? Untuk judul yang kami ajukan itu biobaterai to power IoT, uji potensi makroalga dan daun kelor sebagai biobaterai untuk peningkatan consumption IoT. Kenapa tertarik dalam topik tersebut? Atau ada saran dari dosen? Nah, untuk judul tersebut itu merupakan revisi dari judul-judul sebelumnya, dan dianggap judul tersebut merupakan judul yang paling pas untuk kegiatan PKM kami, yaitu riset eksakta, di mana kita dalam satu tim kan dari berbagai macam prodi. Saya sama Mbak Ima dari prodi MSP, terus Mbak Bintang itu dari prodi Agro, dan Mas Denny itu dari prodi Elektro. Jadi judul tersebut kami ajukan dikarenakan itu sangat pas dengan perbedaan pada tim kami, sehingga dalam setiap judul itu tercantum konsentrasi kita kemana gitu. Salah satunya pada makroalga, itu merupakan bagian dari kita yang anak MSP, dan untuk yang biobaterai itu lebih menjurus kepada Mas Denny, yang dimana anak elektro yang mengerti tentang kelistrikan, dan untuk uji potensinya itu lebih ke anak agro, sehingga pembagian tugasnya di sini pas. Oh, jadi kayak gitu ya. Keren banget. Terus untuk
dapat kita tahu kalau prosesnya selama PKM itu kan bertahap-tahap ya. Jadi kan banyak untuk proses pertama sampai dapat pendanaan. Mungkin bisa diceritain dari proses mulai dari pendaftaran atau proses selanjutnya juga tahap-tahap selanjutnya. Untuk proses sebelum pendaftaran itu pastinya kita mencari anggota tim, dan anggota tim itu harus minimal itu harus beda prodi atau boleh dalam satu prodi tapi beda angkatan. Nah, setelah itu kita itu menentukan ide apa yang akan kita ajukan, dan kita setelah itu menentukan judul PKM yang akan kita ajukan juga. Nah, di sini kita dibimbing oleh Bapak Haryo yang sangat berpengaruh besar terhadap PKM kami, dikarenakan Pak Haryo membimbing kami dari proses awal sampai dengan akhir, terutama pembuatan judul. Nah, terus setelah itu kita membuat proposal. Proposal itu harus sesuai dengan panduan PKM yang ada, dan setelah itu kita melakukan pendaftaran, dan setelah pendaftaran tersebut itu kita masih ada kayak kegiatan di review dulu kayak proposal kita apa yang salah gitu. Nah, setelah itu baru kita benerin dulu, terus kita upload di link yang sudah disediakan oleh universitas, dan di link tersebut kita itu diseleksi apakah kita lolos untuk melanjutkan ke pendaftaran Simbel Mawa atau kan tidak. Oh, untuk apa kendala saat proses itu kan jelas banyak banget, mulai dari penyusunan proposal yang mungkin sulit banget, jadi kayak harus sesuai banget sama buku panduan. Itu mungkin ada cara atau gimana buat proposal tersebut udah harus sesuai dengan panduan itu. Nah, ya. Untuk yang pertama kita harus membaca dulu buku panduan pada program PKM yang akan kita ajukan. Kita harus memahami dulu isi apa yang harus kita cantumkan dalam proposal tersebut, dan usahakan yang pertama judul kita harus menjual, kayak judul kita harus menarik, dan yang kedua isi dari makalah kita itu harus menarik juga, kayak tentang permasalahan yang baru-baru ini terjadi atau tentang inovasi-inovasi baru gitu yang belum pernah atau masih sedikit untuk diuji. Yang kedua merupakan inovasi-inovasi yang kalian akan jalani di dalamnya gitu. Untuk tips dalam pembuatan proposal, apabila kalian kebingungan dalam membuat proposal PKM, karena proposal PKM itu ada pembaruan pada setiap tahunnya. Mungkin kita bisa mencari tahu atau mencari template dari makalah-makalah yang sudah dikirim di tahun lalu sebagai acuan kita di tahun ini. Mungkin kita sedikit modifikasi sedikit untuk membuat proposal kita itu lebih menarik dan lebih memiliki nilai jual lah. Seperti itu. Dan juga kita harus mempunyai niat dan usaha yang lebih, dikarenakan di PKM itu kita membutuhkan tenaga dan pikiran yang siap untuk dikuras gitu. Yang kita lihat dari proses tadi selama PKM yang cukup berat, mungkin Rosiki bisa ngasih tahu tips lolos PKM dan juga tips buat mempermudah bagaimana kita nyari ide atau penyusunan proposal PKM. Tips yang dapat saya berikan untuk dapat lolos kegiatan PKM, yang pertama adalah kita harus mencari anggota-anggota tim yang akan kita ajak itu usahakan sesuai dengan judul yang akan kita kirim. Seumpama kita judulnya berkaitan dengan kelistrikan, kita bisa mengajak anak-anak teknik, dan untuk apabila judul kita mengarah kepada uji efektivitas dari senyawa-senyawa dalam tumbuhan, kita dapat mengajak anak-anak agro. Dan untuk
apabila judul kita mengarah kepada pertanian, teknologi pertanian, kita dapat mengajak anak-anak TIP dan sebagainya. Intinya dalam pembuatan tim itu kita harus memilah dan memilih agar kegiatan PKM kita yang kita ajukan itu dapat berjalan dari awal sampai akhir, berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Yang kedua, untuk menentukan judul PKM, kita dapat mencari referensi-referensi dari jurnal-jurnal yang sudah ada di Google Scholar. Terutama kita mungkin bisa mencari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita terlebih dahulu untuk dijadikan ide. Yang kedua, yang ketiga, mungkin kita dapat mencari apabila kita sudah menemukan kayak judul A semua. Nah, kita harus mencari tahu dulu judul A tersebut yang ingin kita ajukan itu apakah sudah pernah dibuat atau sudah banyak dibuat ataukah masih sedikit yang mengkajinya gitu. Jadi salah satu kunci dalam lolos PKM yaitu judul yang kalian kirim itu merupakan judul yang masih sedikit untuk dikaji atau dilakukan. Yang kedua, merupakan inovasi-inovasi yang kalian akan jalani di dalamnya gitu. Untuk tips dalam pembuatan proposal, apabila kalian kebingungan dalam membuat proposal PKM, karena proposal PKM itu ada pembaruan pada setiap tahunnya. Mungkin kita bisa mencari tahu atau mencari template dari makalah-makalah yang sudah dikirim di tahun lalu sebagai acuan kita di tahun ini. Mungkin kita sedikit modifikasi sedikit untuk membuat proposal kita itu lebih menarik dan lebih memiliki nilai jual lah gitu. Seperti itu. Dan juga kita harus mempunyai niat dan usaha yang lebih dikarenakan di PKM itu kita membutuhkan tenaga dan pikiran yang siap untuk dikuras gitu. Untuk kan ini mau ada PKM lagi untuk 2024. Apakah Rosiki nantinya bisa mau ikut lagi atau gimana? Untuk PKM tahun depan yaitu 2024, di sini saya masih memiliki keinginan untuk ikut serta dikarenakan menurut saya kegiatan PKM itu sangat bermanfaat bagi saya sendiri dan kawan-kawan terutama yang masih kuliah dikarenakan kegiatan PKM kegiatan yang positif di mana kita dapat menuangkan ide-ide kreatif kita untuk direalisasikan dalam bentuk produk atau dalam bentuk penelitian. Di mana sekarang kan juga sudah ada peraturan baru bahwa skripsi dapat digantikan kepada jurnal minimal Sinta 4 gitu. Jadi mungkin kegiatan PKM juga dapat menjadi batu loncatan bagi kita semua untuk bisa lolos cepat gitu. Seperti itu. Oh, cukup keren ya untuk dari prosesnya, judul, dan sampai dapat pendanaan PKM 2023 kemarin. Untuk pertanyaan terakhir itu harapan Rosiki buat kegiatan PKM tahun depan seperti apa? Untuk harapan saya untuk kegiatan PKM tahun depan, saya harap teman-teman dari MSP bisa ikut bergabung dalam kegiatan PKM dikarenakan kegiatan PKM merupakan kegiatan yang sangat positif dan kalian tidak perlu minder dan kegiatan ini terbuka untuk kita semua dikarenakan kegiatan ini tidak memandang A dan B, C, D dan sebagainya dikarenakan kita sama yang membedakan hanya niat dan kemauan kita sendiri. Jadi untuk harapan saya tahun depan lebih banyak lagi yang mendaftar PKM terutama dari prodi MSP sendiri dan mari tingkatkan prestasi kita bersama. Sangat menarik bukan pembahasan podcast kali ini. Mungkin nanti dari mahasiswa manajemen sumber daya perairan yang lainnya bisa lebih meningkatkan di bidang PKM untuk mengikuti bahkan sampai lolos PIMNAS.
Untuk yang masih kepo atau masih bingung perihal PKM atau penyusunan proposalnya bisa menghubungi Rosiki atau tidak komen di bawah ini. Nantikan podcast yang gak kalah seru lainnya di podcast Himasura. Podcastnya Anak Perairan. Saya Devila Megardiandini. Saya Rosiki. Pamit undur diri. Pamit teman-teman.